Viral siswi SMP seberangi sungai berarus deras memakai tali di Aceh. Akibat jembatan utama putus diterjang banjir bandang memaksa anak-anak mempertaruhkan keselamatan demi bisa berangkat sekolah. Sebuah video memperlihatkan seorang siswi sekolah menengah pertama nekat menyeberangi sungai berarus deras hanya dengan menggunakan seutas tali di Aceh. Video ini pun mendadak viral di media sosial. Aksi berbahaya ini merupakan cerminan kondisi memprihatinkan yang harus dihadapi oleh warga dan para pelajar di Desa Pendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Akibat jembatan utama putus diterjang banjir bandang pada November 2025, jembatan hanyut serta badan jalan amblas membuat total 6 desa mengalami isolasi total selama berbulan-bulan. Demi menyambung kembali aktivitas harian, warga berinisiatif membangun jembatan tali darurat secara swadaya sebagai satu-satunya jalur penghubung alternatif. Kondisi ini memaksa anak-anak mempertaruhkan keselamatan demi bisa berangkat sekolah. Dari Gayo, Aceh, iNews melaporkan. Nah, itu dia menjadi semacam kecamuk juga ya bagi pemerintah setempat begitu ya melihat kondisi nyata di lapangan anak-anak yang harusnya dijamin keselamatannya apalagi untuk menuntut ilmu begitu ke sekolah tapi harus memperjuangkan keselamatan begitu ya, mempertaruhkan keselamatan untuk bisa ke sekolah. Betul. Sementara kita lihat banyak banget pejabat-pejabat yang saat ini sedang flexing entah itu keluarganya kemudian juga korupsi merajalela kemana-mana dan lain-lain sementara tanpa melihat bahwa masih ada loh daerah-daerah terpencil yang memang membutuhkan bantuan terutama akses jembatan untuk sekedar mereka berangkat ke sekolah. Semoga aja dengan adanya hal ini pemerintah daerah setempat bisa melihat membuka mata lebar-lebar untuk bisa memperbaiki dari jembatan untuk bisa dilewati kembali dengan aman dan juga nyaman untuk para masyarakat ataupun anak-anak sekolah. Ya, betul sekali. Kita ke informasi berikut ya pemirsa. Event lari di Bali viral usai diduga memprioritaskan warga negara asing. Bahkan kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan ke WNI di Indonesia. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali sangat meresahkan dan juga seenaknya. Yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Pemirsa, aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri.
Pemirsa, uang sebesar 5,25 miliar rupiah itu disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambassador sejak tahun 2022 hingga 2025. Alhamdulillah, bersyukur bisa memberikan kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting menurut saya. Bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan mengumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban kan. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.